他の子供たちは私自身をおとりに使うことを承知しないだろう。君にしか頼めない行命。 Belajar bahasa Jepang dari anime Demon Slayer, kita akan bahas kata dan kalimatnya satu persatu, dan kita akan ulang lagi cuplikannya beserta dengan arti dalam bahasa Indonesianya. 他の子供たちは私自身をおとりに使うことを承知しないだろう。君にしか頼めない行命。他の子供たちは Oke, kita masuk ke kalimat pertama ya teman-teman, yang diucapin sama Kagaya ya, orang yang lagi tiduran ini, karakter yang lagi tiduran ini. Atau di Demon Slayer kita sebutnya Oyakata sama ya. Kayak dia tuh yang diagungkan oleh para Hashira ya teman-teman, oleh para pendekar di Demon Slayer ini. Nah, di kalimat ini yang pertama diucapin ini terbagi menjadi 3 ya. Dia potong-potong di sini. Kalimat lengkapnya itu dibagi menjadi 3 sama dia. Yang pertama itu di sini adalah Hoka no kodomo tachi wa. Hoka no kodomo tachi wa. Nah, kita bahas ya teman-teman satu-satu. Pertama itu adalah Hoka. Artinya apa sih teman-teman Hoka? Hoka itu artinya adalah yang lain. Hoka itu artinya adalah yang lain ya teman-teman. Kodomo. Kodomo apa coba teman-teman? Bukan komodo ya teman-teman. Kodomo ya. Kodomo itu artinya adalah anak. Ya, kalau kita punya anak, kita sebutnya kodomo. Oke? Kalau ada anak orang lain terus masih kecil, nah berarti kita juga bisa sebut itu kodomo, seperti itu. Nah, kodomo yang dimaksud di sini adalah si Hashira ya, teman Hashira yang lain ya. Karena di sini disebutkannya bukan kodomo doang, tapi kodomo tachi. Ada tachi nih, kodomo tachi. Berarti yang tadinya artinya anak, jadi anak-anak. Watashi artinya saya. Watashi tachi kami. Banyak. Jadi kayak tachi itu kayak menyebutkan menjadi plural ya teman-teman. Yang tadinya singular kodomo doang, kodomo tachi berarti banyak anak-anaknya. Seperti itu. Nah, di sini kan hashiranya ada banyak ya teman-teman. Ada hashira angin, hashira ular gitu kan. Nah, jadi disebutnya sebagai kodomo tachi sama si Oyakata sama ini gitu ya. Jadi kalimat lengkapnya adalah Hoka no kodomo tachi wa. Hoka no kodomo tachi wa. Berarti hashira-hashira yang lain. Terus partikel wa adalah yang menunjukkan topik. Berarti kita di kalimat ini akan membahas topik, yaitu Hoka no kodomo tachi wa. Ada apa nih dengan hashira-hashira yang lain? Nah, kita lanjut ke potongan kalimat yang kedua. Watashi jishin wo otori ni tsukau koto wo. Nah, ini potongan kalimat yang kedua ya teman-teman. Kita bahas satu persatu. Oh, pertama aku artiin dulu ya. Di bahasa Indonesia ini jadinya tentang menggunakan diri aku ini sebagai umpan. Nah, kira-kira teman-teman udah bisa bayangin ya, yang mana katanya yang artinya tentang, yang artinya menggunakan, yang artinya umpan. Kayaknya udah bisa ngebayangin ya teman-teman. Tapi kita jelasin satu persatu di sini ya. Yang pertama, watashi. Artinya saya ya teman-teman. Jishin itu sebenarnya nunjukin juga nih ke saya juga, tapi kayak gimana ya? Kalau di bahasa Inggris tuh biasanya watashi jishin tuh aku artiin sebagai me myself. Kalau watashi kan I, me. Tapi kalau watashi jishin, I myself, me myself. Kalau di Indonesia gimana ya? Kan watashi kan aku. Kalau watashi jishin kayak aku, diri aku sendiri gitu. Jadi kayak diri aku sendiri gitu. Aku, diri aku sendiri gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kita artiin langsung ke bahasa Indonesia. Nah, watashi jishin o. Nah, o ini kan berarti aku sering jelasin ya. Ini aku kejelasin terus nih ya, o ini akan mengapa-apakan kata yang ada di sebelum o ini, yaitu watashi jishin. Nah, watashi jishinnya bakal diapa-apain nih. Diapain? Nah, nextnya itu ada otori ni. Otori. Otori itu tuh umpan teman-teman. Lure. Jadi kayak istilahnya ya, kalau lagi di medan perang nih. Udah, kamu maju aja, aku akan menghadang musuh-musuh biar nggak ngejar kamu. Nah, itu aku jadi otori gitu. Atau enggak kayak gini nih, si Oyakata samanya kayak ya udah, biar jadi umpan aja. Muzan langsung datang ke dia supaya pas Muzan datang kejebak dia, bisa diapain nih? Bisa dibunuh kah Muzannya, bisa dibom kah? Kalau di sini dibom ya, teman-teman. Kalau kalian spoiler jadinya. Otori itu jadinya kayak umpan ya, trap. Jebakan. Aku sebagai jebakan, gak apa-apa. Aku mengorbankan diri aku sebagai jebakan. Nah, itu kita bisa sebutnya sebagai otori.
otori ni gitu kan. Otori itu jebakan, ni itu mengartikan kayak otori ni sebagai jebakan gitu ya. Otori ni watashi jishin wo otori ni gitu. Tsukau koto. Nah, tsukau itu artinya menggunakan ya, teman-teman. Menggunakan. Tsukau koto jadi hal menggunakan. Ya, jadi kata benda ya. Tadi ya tsukau itu kan kata kerja ya, menggunakan. Tsukau koto jadi kata benda, teman-teman. Jadi hal tentang menggunakan apa. Nah, kalau kita gabungin semua kalimatnya sekarang, udah oke nih. Watashi jishin wo otori ni tsukau koto wo. Gitu. Jadi badan aku ini, diri aku sendiri ini, hal tentang menjadikan badan diri aku sendiri ini menjadi umpan. Nah, gitu ya potongan kalimat kedua ini, teman-teman. Watashi jishin wo otori ni tsukau koto wo. Nah, kita lanjut ke potongan kalimat yang terakhir. Shochi shinai daro. Shochi shinai daro. Nah, potongan kalimat yang terakhir di kalimat pertama ini ya, teman-teman. Itu tuh mengartikan ya dalam bahasa Indonesia, mereka pasti nggak akan setuju kan. Nah, tadi apa yang nggak setuju tentang apa? Tadi, teman-teman, hal tentang menggunakan diri oyakata sama ini sebagai umpan gitu. Mereka pasti nggak akan setuju kan gitu. Shochi shinai daro. Nah, aku bahas satu lagi, teman-teman. Pertama adalah shochi. Nah, ini adalah kata yang sering banget digunakan kalau kalian bekerja di Jepang sebagai orang kantoran ya, teman-teman. Kalau atasan kalian nyuruh, ayo kerjain ini, kamu nanti kerjain ini, stepnya kayak gini ya. Shochi shimashita. Artinya, oke, aku ngerti, aku akan lakukan. Aku akan laksanakan. Siap 86 gitu. Shochi shimashita gitu. Kayak ryokai shimashita sama sih. Kalian kalau di anime sering ya dengar ryokai desu. Kalau lagi perang-perang gitu biasanya sama atasannya yang petinggi-petinggi tentaranya ryokai shimashita gitu kan. Nah, sebenarnya itu hampir sama ya artinya sama shochi shimashita. Tapi shochi ini lebih kayak acknowledgement ya, teman-teman. Kayak oke, saya mengerti apa yang Anda ucapkan, saya akan lakukan gitu. Ya, teman-teman. Shochi, tapi di sini negatif, teman-teman, bentuknya shinai ya. Dari kata suruh, tapi jadi negatif, shinai. Jadi shochi shinai. Shochi shimashita, saya mengerti. Shochi shinai, saya tidak mau mengerti. Saya tidak mau mengaccept apa yang Anda ucapkan itu. Shochi shinai daro. Nah, daro ini ya, teman-teman, adalah kayak apa ya? Ungkapan yang menyatakan spekulasi dari orang yang mengucapkan dan ingin membuat orang yang lagi ngobrol sama kita itu setuju sama apa yang kita ucapkan dengan spekulasi kita gitu. Shochi shinai daro. Mereka pasti nggak akan setuju kan gitu. Nah, sebenarnya sama ya, teman-teman, kayak shochi shinai desu yo ne. Nah, tapi kalau shochi shinai desu yo ne itu kayak mereka pasti nggak akan setuju kan ya. Nanggap gak beda, teman-teman? Coba aku peragain ya. Kalau pakai desu yo ne itu jadinya kayak gini kalau dalam bahasa Indonesia. Shochi shinai desu yo ne. Mereka pasti nggak akan setuju, ya kan ya? Gitu. Jadi kayak masih ada keraguan. Bukan keraguan sih sebenarnya, tapi tingkatannya tuh di bawah daro ya, teman-teman. Kalau shochi shinai daro itu kalau di bahasa Indonesia lebih kayak mereka pasti nggak setuju kan? Jadi kayak nge-force orang lawan bicara kita tuh supaya accept opini kita kalau mereka nggak setuju. Kayak agak maksa untuk mereka setuju sama apa yang kita pikirkan, seperti itu. Kimi ni shika tanomenai. Kimi ni shika tanomenai. Nah, artinya adalah, teman-teman, di sini aku hanya bisa mengandalkanmu. Kimi ni shika tanomenai. Nah, aku mau menekankan grammar penggunaan shika aja ya, teman-teman, di kalimat ini. Tapi aku tetap artinya satu-satu. Kimi itu artinya kamu, Anda. Ni itu kan menunjuk ya, teman-teman. Partikel untuk menunjukkan sesuatu. Berarti kimi ni, nah, ditunjuk nih, kamu ditunjuk nih. Kimi ni, kenapa kamu ditunjuk? Kimi ni shika tanomenai. Tanomenai itu dari kata tanomu ya, teman-teman. Artinya untuk mengandalkan, untuk meminta bantuan, teman-teman, seperti itu ya. Tanomu. Nah, tanomeru itu artinya potensial verbnya, teman-teman, atau kebisaannya. Makanya di sini artinya kan tadi artinya untuk mengandalkan ya, untuk meminta bantuan itu tanomu.
Nah, tapi di sini lihat deh artinya. Aku tambahin bisa kan. Jadi kayak potential verb itu adalah verb kebisaan, kata kerja kebisaan. Dan penggunaannya adalah mengubah tanomu menjadi tanomeru gitu ya. Jadi tanome dia bakal kayak ada e-nya ya teman-teman. Kalau tanomu kan mu tuh ya, tanomu, mu-nya jadi me, tanomeru gitu ya. Nah, tapi di sini kalau kita mau menggunakan shika ya teman-teman, yang artinya adalah hanya, itu kita harus pakai bentuk negatifnya. Jadi bentuk negatif dari tanomeru itu tanome nai. Ya teman-teman, tanomeru jadi tanome nai. Dari artinya bisa mengandalkan jadi tidak bisa mengandalkan. Gitu ya teman-teman. Nah, aku mau bahas nih. Bang, bedanya shika sama shika sama dake apa sih? Kan sama-sama artinya hanya ya. Kalau kalian tahu dake juga ya teman-teman. Nah, aku mau coba ilustrasikan di sini dengan kalimat yang sama ya. Yang pertama, ini, kimi ni shika tanomenai. Aku hanya bisa mengandalkan kamu. Nggak ada pilihan lain selain kamu. Kimi ni shika tanomenai. Jadi nggak ada, there is no other options. I can only put my hope on you gitu ya. Jadi kimi ni shika tanomenai. Nah, tapi kalau pakai dake ya teman-teman, itu justru nggak boleh pakai yang negatif. Tanomenai nggak boleh, jadi tanomeru. Jadi bentuk kalimatnya jadinya kimi ni dake tanomeru. Kimi ni dake tanomeru. Nah, artinya jadi aku hanya mengandalkan kamu. Aku hanya bisa mengandalkan kamu. Tapi kan artinya sama ya kalau kita lihat ya. Aku hanya bisa mengandalkan kamu lah. Sama bang artinya. Aku hanya bisa mengandalkan kamu. Tapi image-nya ya teman-teman. Kalau kimi ni dake tanomeru. Itu tuh jadi kayak aku hanya mengandalkan kamu. Tapi sebenarnya aku bisa loh mengandalkan yang lain. Tapi aku milih kamu. Aku milih mengandalkan kamu gitu. Jadi pilihannya masih banyak nih. Cuman aku mengandalkan kamu loh. Kimi ni dake tanomeru yo. Hoka ni mo tanomeru kedo. Demo kimi ni dake tanomeru. Nah, tapi kalau shika, kimi ni shika tanomenai. Gak ada pilihan lain. Gak ada orang lain. Hoka ni wa tanomenai yo. Kimi ni shika tanomeru. Kimi ni shika tanomenai, gomen. Kimi ni shika tanomenai. Seperti itu ya teman-teman. Nangkep gak ya? Apa aku agak belepotan ya? Tapi intinya gitu ya. Aku mau menjelaskan sama teman-teman bedanya shika dan dake. Seperti itu. Hope you guys learn something. Kalau misalkan memang membantu, aku bakal lanjut lagi buat seperti ini. Kalian ikutin aja terus ya. Sayonara, mite kurete arigatou gozaimashita. 他の子供たちは私自身をおとりに使うことを承知しないだろう。君にしか頼めない両目。